Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaliqil arwahi wal anfas. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin khairil khalqi wan nas wa ala alihi wa ashabihil kiramil akyas. Amma ba'd. Yang dihormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh yang juga sangat saya muliakan. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah merizkikan kita istiqamah. Amin. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi tentang mengingat kematian, karangan Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bab istihbabil iktsar min dzikril maut wa ma jaa fil isti'dad lahu. Menerangkan tentang disunnahkannya memperbanyak mengingat kematian dan tentang persiapan kematian. Rawan Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairuhuma an Abi Hurairah radhiyallahu an. Telah memberikan hadis Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Majah beserta para imam yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min dzikri hadimil laddat. Wahai umatku, perbanyaklah mengingat sesuatu yang akan menghancurkan kelezatan, yakni al-mauta. Rasulullah bermaksud penghancur kelezatan adalah kematian. Jadi kita oleh Rasulullah diperintahkan untuk memperbanyak mengingat mati. Kama jaa fi riwayatin marfu'atin, sebagaimana ini diterangkan dalam riwayat marfu. Marfu itu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rawa Malikun wa Ibnu Majah anna rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal. Ada seorang laki-laki kaum Ansor datang kepada Rasulullah. Jadi sahabatnya Rasulullah itu ada kaum Muhajirin, ya, yaitu orang-orang yang dari Makkah hijrah ke Madinah. Ada juga namanya kaum Ansor, yaitu orang-orang Madinah asli yang masuk Islam, ya. Itu namanya kaum Ansor. Nah, ada seorang kaum Ansor bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'min afdol. Rasulullah, orang mukmin yang paling afdol, yang paling utama itu siapa? Saya ingin menjadi orang mukmin paling afdol. Katanya sahabat ini, qala ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya di dalam berkata, di dalam berbuat, paling baik akhlaknya, itulah orang mukmin paling afdol. Sudah, pertanyaannya hanya itu saja, kata Rasulullah. Maka kaum Ansar tanya lagi, enggak, masih ada Rasulullah.
Qala ayyul mu'minina aqyas. Kalau orang mukmin paling cerdas, siapa Rasulullah? Ya, tanya lagi. Kaum Ansari tanya, kalau orang mukmin yang paling cerdas siapa wahai Rasulullah? Qala maka Rasulullah menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa aksanuhum lima ba'dahu istidada. Ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak ingat mati dan paling baik persiapannya untuk bekal kematian. Ulaikal aqyas, mereka lah orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang cerdas, paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Karena apa? Orang yang cerdas tahu kalau kematian itu pasti datang. Dan dia tahu, sudah membaca, kematian itu datangnya tiba-tiba. Tidak menunggu orang itu tua. Banyak yang masih muda mati ya. Tidak menunggu mati itu sakit. Kadang-kadang sehat itu mati. Jadi tidak ada pemberitahuan dulu. Maka selalu siap. Umpama sekarang ya, Khofi ya, ikut rombongan ziarah. Ikut rombongan ziarah. Ya. Kapan berangkatnya? Besok hari Ahad ya. Jam berapa? Ya pokoknya mulai jam 6 supaya siap. Nanti akan dikasih tahu besok apa jam 6, apa jam 7, apa jam 8. Pokoknya jam 6 diharap sudah di tempat, yaitu di Masjid Besar Gondang Legi misalnya ya. Cuman belum tahu karena bisnya ini masih ngantar rombongan lain. Bisa jam 6, bisa jam 7, bisa jam 9. Jangan lambat loh ya, kalau lambat ditinggal. Oh ya siap ya. Kira-kira setelah masuk hari Ahad, disuruh siap jam 6, kira-kira apa santai-santai apa siap-siap? Siap-siap, takut ketinggalan. Karena sewaktu-waktu bisa jam 6, sewaktu-waktu bisa jam 7, sewaktu-waktu bisa jam 8. Sama dengan kematian. Ini tidak ada pemberitahuan. Pokoknya sudah masuk waktunya mati, oleh malaikat akan dicabut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang ajalnya, waktunya kematian, tidak bisa minta didahulukan. Cepat malaikat, saya sudah bosan di dunia, tidak bisa. Ya. Juga tidak bisa diundur. Malaikat saya masih ingin taubat, tidak bisa. Ya. Maka masyhur itu. Masyhur, ajilu bis sholati qabla al-faut. Segeralah mengerjakan sholat sebelum sibuk. Wa ajilu bil taubati qabla al-maut. Dan segeralah bertaubat sebelum kedatangan mati. Karena mati ini enggak pernah ngasih tahu ya. Tidak pernah ngasih tahu. Kalau di dalam kitab Nasul Ibad itu al-mautu ja'ah baghtatan wal qabru sundukul amal ya. Mati itu datangnya tiba-tiba ya, tiba-tiba. Ya ada orang itu mati setelah sakit ada. Tapi ada sehat-sehat itu mati ya. Apalagi zaman akhir ini ya. Masih anak-anak banyak mati dicegat oleh malaikat di pinggir jalan ya, kebut-kebutan ya. Akhirnya oleh malaikat dicabut. Ya. Tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dan paling bagus persiapannya untuk bekal kematian. Warawat Tirmidzi dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aksiru min dzikri hadimil ladzat fa innahu yumahhisul qulub wa yuzhidu fid dunya. Perbanyaklah oleh kalian ingat kematian. Karena ingat kematian itu membersihkan hati dan membuat orang zuhud di dunia ya. Jadi oleh Rasulullah diperintahkan untuk banyak mengingat kematian
Karena orang banyak mengingat kematian itu apa? Membersihkan hati. Hati ini menjadi lembut, ya. Kemudian juga membuat orang zuhud di dunia. Tidak terlalu obsesinya itu ingin kaya, ya. Tidak selalu ingin di dunia ini hidup terus, tidak. Karena apa? Sudah melihat itu orang yang paling kaya, pabriknya banyak, mobilnya banyak, kemudian rumahnya juga di mana-mana, ya. Setelah mati, apakah ada yang dibawa? Tidak ada yang dibawa, cuman kain satu lembar. Kalau anaknya tidak ibadah, dunianya nanti dibuat maksiat kepada Allah, ya. Itu. Maka orang yang selalu ingat kematian, banyak ingat kematian, akan mempunyai sifat zuhud, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul kafa bil mauti wa'idhan. Kata Rasulullah, cukuplah kematian itu jadi nasihat, ya. Orang yang mati, ketika ada orang mati itu sudah jadi nasihat untuk kita. Kita pun nanti akan seperti itu. Kalau ada orang mati disiarkan, nanti kita juga akan disiarkan. Pasti itu. Kalau ada orang mati dimandikan, nanti urutan kita yang dimandikan. Kalau ada orang mati itu dikubur, nanti urutan kita yang akan dikubur. Kalau ada orang mati ditinggal oleh keluarganya, setelah dimakamkan, ditinggal pulang, dilupakan oleh keluarganya. Nanti kita juga akan mengalami seperti itu. Maka mati itu adalah nasihat, ya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis, annahum qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asyuhada ahadun? Rasulullah, apakah ada seorang itu tanpa berperang, tapi kelak di hari kiamat dibangkitkan bersama orang-orang mati syahid? Kira-kira apa ada jalan terobosan ya Rasulullah? Saya kalau perang itu takut mati. Tapi ingin punya derajat seperti orang mati syahid. Ada, kata Rasulullah. Qala na'am. Man tadakkarul mauta fil yaumi wal laila 20 marratan. Yaitu orang yang setiap harinya mengingat kematian tidak kurang dari 20 kali. Ya. Jadi satu hari kalau bisa itu mengingat kematian sampai 20 kali. Karena apa? Orang yang mengingat kematian satu harinya itu tidak kurang dari 20 kali. Kelak di hari kiamat akan dibangkitkan dari kubur. Masuk kelompoknya orang yang mati syahid. Orang-orang yang berperang, yang meninggal di medan peperangan. Ini orangnya apa? Meninggal di ranjangnya, ya, meninggal di rumahnya. Tapi oleh malaikat setelah bangun dari kubur, kamu ikut rombongan sana. Loh, tidak salah sama malaikat. Itu kan dulu orang-orang yang mati dalam peperangan. Iya, kamu dulu setiap harinya tidak pernah kurang 20 kali mengingat kematian. Ini salah satunya faidah mengingat kematian. Okay. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan hati yang waspada. Selalu waspada dan selalu siap kapan-kapan datang malaikat maut. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladhi
ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم